Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Mazagi Gufron, NIM 23010644406, mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap guru sekolah dasar berkaitan dengan pengalaman mengajar Pancasila di sekolah dasar. Proyek ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata PPKN dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu salah satu guru SDM di Dapur 1. Saya Bu Endang. Dengan Bu Endang yang akan berbicara dengan kita selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktunya Ibu untuk diwawancara. Yang mana Ibu? Ya, Menurut Ibu seberapa penting mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa SD? menurut saya sangat penting karena nilai-nilai Pancasila itu diperkenalkan kepada anak SD yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi perlu sekali dalam menanamkan nilai Pancasila sebagai fondasi pembentukan karakter. Gitu. Untuk metode apa saja yang Ibu gunakan untuk menjelaskan konsep Pancasila kepada anak SD? Kalau metode yang saya gunakan itu dengan berbagai kegiatan seperti melaksanakan setiap minggu itu setiap hari Senin upacara, terus berdoa sebelum pembelajaran dimulai, berdoa lagi setelah akhir pembelajaran, juga melaksanakan tiket kelas itu kan menanamkan kerjasama, menanamkan nasionalisme itu ya, disiplin, tanggung jawab. Untuk bagaimana Ibu mengintegrasikan pelajaran Pancasila dengan pelajaran lain? Saya akan mengkombinasikan penyampaian materi pelajaran Pancasila ya, itu dikaitkan dengan pesan moral setiap materi pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika itu kan pasti ada nanti pesan moralnya itu mengenai apa kira-kira bahasa Indonesia temanya apa itu akan ada pasti. Jadi akan saya kombinasikan itu dengan mengkaitkan pesan moral yang ada yang terkandung dalam setiap mata pelajaran. Apa pendapat Ibu tentang pentingnya toleransi serta saling menghargai dalam konteks Pancasila di SD? Penguatan toleransi itu sangat menghargai, itu sangat diperlukan ya untuk anak SD karena sekolah itu merupakan payung yang paling utama bagi siswa untuk menanamkan toleransi saling menghargai. Jadi di sini siswa diajarkan bagaimana sikap dan perilaku terhadap perbedaan yang ada di sekolah mereka. Gitu. Kesulitan apa saja yang Ibu alami ketika mengajar tentang nilai-nilai Pancasila? Sulitnya itu sikap anak Mas, karena kebiasaan di rumah atau kebiasaan di lingkungan. Jadi sikap anak yang sulit dinasehati dan memiliki kebiasaan di luar sekolah itu yang sulit ya pasti. Secara tidak langsung yang tadinya anak itu mungkin ya di rumah dia biasa, anak-anak saya kebetulan kelas 3 ya di sini. Jadi kebiasaan disayang, dimanja, jadi akan terbiasa dia itu. Akhirnya anak itu di sekolah ya mintanya itu seenaknya sendiri gitu loh. Jadi untuk diajari tertib itu yang agak sulit. Jadi sikap-sikap kebiasaan di luar sekolah itu yang dituntut untuk harus disiplin, harus tertib, itu yang sulit. Menurut Ibu, materi apa saja yang paling cocok dalam pelajaran Pancasila? Materi yang cocok dengan Yang cocok dalam pelajaran Pancasila? materi ya tentang nilai-nilai Pancasila itu. Nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan kehidupan
sehari-hari. Ya, itu. Bagaimana cara ibu agar siswa bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila? Nah, dengan memberi contoh pada siswa tentang sikap yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi gini Mas, maksudnya memberi contoh misalnya ya di sekolah. Kamu kalau ada teman misalnya yang tidak membawa alat tulis bisa dipinjami kalau kamu membawa lebih, nah, seperti itu. Terus ada yang berbeda suku itu harus saling menghormati, saling menghargai, itu contoh. Jadi langsung dengan bersikap, dengan action gitu. Bagaimana cara ibu mengukur tingkat pemahaman siswa SD mengenai nilai-nilai Pancasila? Dengan memberikan tes, baik itu tes lisan maupun tes tulis. Dimana kalau anak itu mampu mengerjakan misalnya lebih di atas dari 75% ya, misalnya 80% itu berarti anak tersebut paham tentang, jadi soal-soal ini ya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi diberikan tes, baik tes tulis maupun tes secara lisan. Apa saja pengalaman yang paling berkesan ketika ibu mengajar Pancasila di SD? Pengalaman yang berkesan itu apa ya, saat mengajar di SD itu ya kita membimbing anak saat temannya ada yang sakit sampai opname, itu kita itu kan kesulitan untuk mengajak. Jadi itu yang sangat berkesan, itu kita dengan berboncengan, jadi melibatkan orang tua siswa. Jadi di situ jadi anak kita kenalkan dengan rasa peduli itu. Terus gimana ibu caranya kalau semuanya ada anak yang kayak sering dibully, kayak jadi termenung, jadi gak ada temannya, itu gimana? Oh, kalau itu akan saya dekati, kita ngomong dari hati ke hati ada apa, dan tanpa temannya tahu dulu kita cari akar masalahnya, kenapa kira-kira anak ini, sebelum tahu pernah memang ada itu kok anak ini terisolir oleh teman-temannya, diisolirkan gitu loh ya. Nah itu akan saya dekati, akan saya tanya, akan saya gali kenapa kok kamu begini gitu. Jadi akan pelan-pelan anak itu akan membuka diri. Kalau kita jadi tidak langsung, jadi kita giring. Anak itu pertanyaannya itu kita giring. Kamu kenapa Bu? Kenapa Le? Kok seperti ini? Kok kamu enggak seperti apa? Ya, memang ternyata sebagian besar yang gitu itu yang keluarganya notabene kurang harmonis. Gitu. Sering jarang hidup keluarga mungkin ya. Itu jadi mudah sekali anak itu apa ya, perasaannya halus gitu, mudah sekali terkenal. Padahal temannya itu nggak ada untuk membuli, tidak, tapi dia mudah sekali posesif pikirannya. Itu karena ya penyebabnya, akar permasalahannya karena keluarganya kurang harmonis. Apa saran ibu kepada guru-guru lain atau calon guru mengenai pelajaran Pancasila di SD? Ya, karena seorang guru itu mengabdikan dirinya itu tidak hanya untuk memandaikan supaya anak itu pandai, cerdas, tidak. Tapi yang kita utamakan sekarang itu adalah akhlaknya, attitude-nya, itu yang kita prioritaskan. Jadi sebagai guru ya harus menanamkan, harus pandai-pandai bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila itu pada anak-anak sekolah usia sekolah dasar itu ya. Gitu. Jadi dengan ya terus ditanamkan, kenalkan ini secara apa, kita putarkan video berbagai contoh sikap-sikap yang peduli gitu. Jadi
kita ya sebagai guru harus kreatif, harus itu ya apa, tidak bosan-bosannya untuk mengikuti inovasi pendidikan. Selama ibu mengajar, apakah ada anak yang kayak sama temannya saling mengejek jarang kayak mengikuti toleransian? Kalau toleransi, insya Allah selama saya sebagai guru mulai tahun 87 sampai sekarang, anak yang saya didik kebetulan kok tidak ada. Mengejeknya itu, membuli itu hanya nama orang tua itu dibuat olok-olokan kayak gitu. Terus yang biasanya anak yang dijadikan bahan untuk bullying itu anak yang lain daripada yang lain. Contohnya seperti di kelas saya ini yang baru ada pindahan, karena dia selalu lambat dalam menyelesaikan tugasnya. Nah itu dioprak-oprak, maksudnya temannya tuh, ayo cepet, kamu cepet, kita nunggu lama ya kayak gitu. Jadi nggak ada untuk toleransi, maksudnya toleransi karena dia dari beda suku, dari agama yang beda, tidak ada bullying seperti itu. Adanya yaitu karena dia merasa sudah selesai mengerjakan, banyak sih dari satu kelas itu semuanya sudah kira-kira 5 anak, tapi yang kebetulan yang anak pindahan baru ini yang tidak bisa mengikuti temannya itu yang sering dijadikan. Nah gitu saya ya sedikit banyak juga memicu anak yang pindahan ini untuk ayo cepat segera mengerjakan. Kan kadang ya Bu, sekarang walaupun anak SD kan kadang ada yang kayak kelakuannya itu kayak udah dewasa. Terus kan kalau ada kayak sekarang tuh ya Bu, kadang ada yang kayak sering ngepalak temannya, sering gimana ya Bu, kayak bikin temannya itu merasa gak nyaman untuk bermain gitu sama mereka. Ya memang ada kalau seperti itu, malah itu meskipun bukan langsung didikan saya, kelas lain itu juga kita sikapi, ya tadi kita nasihati pelan-pelan, mengapa kok sampai anak ini terjadi seperti ini. Nah itu kita gali juga, kita dekati dari hati ke hati ngomongnya, ternyata ya itu tidak pernah diberi uang saku kayak seperti itu. Ya meskipun sekolah itu memberlakukan bawa bekal, tapi ada kan banyak juga orang tua yang kerja, jadi tidak sempat memberikan bekal, anaknya diberi uang saku gitu, jadi belinya di kantin kayak gitu. Nah ini itu pasti anak itu akan yang ini tadi ya memalak temannya itu. Kebetulan yang sudah terjadi ini kita panggil, itu kita beri nasihat, kita beri contoh seperti ini. Orang tua anak ini juga kita panggil kalau putranya seperti ini, dan alhamdulillah sudah ada penyelesaiannya, solusinya sudah ada, dan anak itu sudah tidak melakukan hal itu lagi. Kalau tentang ketidaknyamanan karena anak itu sudah bersikap dewasa ya, contohnya kelas 6, tahun kemarin saya ngajar kelas 6, itu sudah ada ketertarikan terhadap lawan jenis, jadi sikapnya itu sudah, yang perempuan tuh endel kayak gitu, sudah itu kita rangkul juga. Jadi di mana mereka kita masuk ke dunianya. Kamu kenapa sih kok begini? Ternyata anak itu memang sudah matang sebelum usianya. Nah itu kita juga masuk ke dunianya, ya, kita omongkan dengan pelan-pelan, kita giring bahwa kamu itu belum saatnya, masih jauh kamu. Yang penting fokus dulu. Nasihat tetap kita bergulir. Gitu. Pesan-pesan ibu buat anak pendidik dan kayak mahasiswa di era sekarang itu apa? Pesannya yaitu harus pandai-pandai melihat anak didiknya itu berbagai macam karakternya, itu kita harus bisa menyelami kebutuhan mereka itu kira-kira apa yang dibutuhkan. Jadi harus dari hati kita
istilahnya mengajari mereka itu bukan ilmu edukasinya aja, tapi tetap etika, karakternya bagaimana. Itu kita harus pandai melihat anak ini bagaimana, dan harus tahu latar belakang anak ini. Jadi kalau kita ingin berhasil pendidikan kita itu jangan hanya istilahnya kita ngajar selesai materi ini sudah tidak. Jadi harus kita tanamkan moral. Di situ kita masuki moral bahwa gini itu kamu harus seperti ini, terhadap orang yang lebih tua harus seperti ini, pada anak yang lebih muda usia dari kamu harus begini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pandai, harus jeli dalam menyikapi sikap-sikap anak sekarang yang notabene sudah gadget ini, sudah pegang gadget itu. Baik, terima kasih disampaikan kepada narasumber kita. Kurang lebihnya kalau ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf mungkin kurang memuaskan ya, semoga sukses ya. Mas apa? Mas Zaki dari mata S1 PGSD ya. Kalau PGSD menyeluruh ya. Iya. Semangat, sukses selalu ya. Semester berapa ini? Semester 1. Oh, semester 1 ya. Semoga apa yang sudah Mas Zaki lakukan hari ini dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab, semoga bermanfaat meskipun mungkin hanya sedikit, hanya itu yang saya mampu ya, tapi tetap panjenengan harus betul-betul positive thinking ke depannya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Ya.